Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 8 Juli 2022. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami datang berdoa kepadamu pada pagi hari ini, seraya memuji dan memuliakan namamu, dan mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan dapat menjadi suluh dan pedoman dalam hidup dan kehidupan kami. Kuasailah kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Berbunyi demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang sangat besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Allah Tetap Setia. Tontong makari tutu tupuang. Kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja
untuk menjaga sebuah bangsa dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Guzik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf, yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf, saudaranya yang mereka tolak, justru telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya. Tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dikhianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir, Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan yang indah yang Tuhan perkenankan kami rasakan pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk tetap bersandar kepadamu ya Bapa, untuk selalu setia kepada setiap janji-janjimu. Kami menyerahkan segala kehidupan kami pada pagi hari ini. Berkatilah ya Bapa segala usaha kerja kami, agar apa yang kami lakukan dapat berhasil di dalam nama-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong kiranya sembuhkan dan pulihkan dengan bilur-bilur kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk yang mengalami kedukaan. Tuhan kiranya hiburkan dan beri kekuatan dalam menghadapi kedukaan. Karena Engkaulah penghiburan yang sejati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat hingga ke pelosok negeri ini. Tuhan kiranya beri kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Ya Bapa dalam surga, inilah doa dan seru sembahyang kami ya Bapa. Terimalah doa yang kami bawa ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraja kita pada pagi hari ini, edisi Jumat 8 Juli 2022. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.